Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dan dalam kondisi yang baik. Oke, pada kesempatan kali ini di video hari ini ya, saya akan kembali membuat materi terkait dengan Smart Money Concept bagian entry dan exit strategy. Ini adalah bagian yang konklusi ya, sangat penting setelah teman-teman belajar di YouTube langganan apa itu market structure, kemudian apa itu point of interest, apa itu order block, apa itu fair value gap, apa itu SND ya. SND itu supply and demand, kemudian tentang liquidity, pullback. Bagi yang belum memahami itu semua, ini jangan dilanjutkan, dikembali ke materi yang teman-teman belum paham. Jadi ini adalah rangkuman dari semuanya bagaimana kita menerapkan semua materi yang sudah dipelajari teman-teman di YouTube langganan ini meramu menjadi sebuah setup ya. Setelah kita mempelajari metodenya Smart Money Concept itu bagaimana, nah sekarang saatnya kita membuat sebuah setup untuk kita entry dan exit ya. Maka saya menamakan di sini entry exit strategy. Oke. Syarat yang pertama adalah sudah terciptanya trading range ya. Jadi sudah ada high valid dan low valid. Kemudian ada inducement ya, otomatis ya. Karena ada high valid dan low valid karena sudah ada inducement. Bagaimana pullback itu tercipta sudah disampaikan di materi di sebelumnya. Oke, yang kedua adanya point of interest ya, atau area penting yang bagus untuk area entry. Di antaranya ada order block, ada SND, baik itu supply kondisi bearish atau demand kondisi bullish. Oke. Yang disertai dengan imbalance ya tentunya. Ini menjadi sebuah liquidity internal ya. Di liquidity sebelumnya kita sudah belajar tentang liquidity eksternal dan liquidity internal ya. Ketika sudah ada 3 syarat mutlak ini yang harus ada, maka kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya Fibonacci retracement. Ini kita simulasikan ya di chart atau di market. Nah, yang pertama sudah ada high valid ya. Ini yang pertama sudah ada high valid karena apa? Ini sudah mengambil sebuah inducement atau pullback. Maka ini menjadi break of structure. Oke. Break of structure tandanya adalah lanjut naik ketika bullish ya. Ini baik internal maupun eksternal itu sama saja. Jadi mau teman-teman mau trading di time frame berapapun, mau trading di internal structure maupun external structure ya. Bagi yang belum paham bisa kembali ke materi tentang apa kaitan market structure Smart Money Concept dengan Elliott Wave ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika sudah ada high valid di break ya, tentunya otomatis di bawah ini menjadi low valid. Oke. Setelah ada high valid atau break of structure, kemudian tugas kita adalah mencari pullback. Dan ini pullback dan diambil sama harga. Ini menjadi sebuah inducement. Lalu untuk high validnya berpindah ke atas. Oke. Sudah ada high valid dan low valid, maka yang akan kita tuju ini sudah kita tidak perhatikan lagi. Yang kita patok itu adalah ini ya. Sekarang di sini dan di sini. Yang berikutnya, setelah kita menemukan high valid low valid, maka kita bisa tarik ya. Sebelum kita tarik tentunya kita harus mengidentifikasi adanya tadi apa? Adanya sebuah area penting atau point of interest. Yang pertama di sini ada order block ya. Di sini order block, candle terakhir bearish sebelum ada bullish movement. Ini kan adanya fair value gap ya. Ini adanya fair value gap, ada fair value gap. Nah, ini menjadi order block. Ini order block, maka kita bisa pantau di sini. Oke. Atau ini belum tercipta nih ya. Kita tarik Fibonacci dari low valid ke high valid. Maka di sini ada ketemu optimum trade entry di Fibo 705 dan Fibo 79. Ya, di antara Fibo ini kita bisa tarik kesimpulan kira-kira point of interest mana yang masuk. Nah, di sini kita bisa entry di sini di OTE-nya atau di order block-nya. Ketika kita sudah dapat point of interest, kemudian tadi sudah ada liquidity inducement ini internal ya. Kemudian di sini juga ada trendline, ini sebuah liquidity bahan bakar maka akan diambil. Nah,
Sudah ketemu nih point of interest, sudah ketemu nih trading range. Trading range itu dari sini ke sini ya. Oke, maka kita akan entry. Caranya bagaimana? Jangan lupa di subscribe dulu ya, like, komen, lalu share. Oke, di slide selanjutnya saya ajarkan teman-teman untuk entry-nya ya. Jadi kita pending order di sini ya, pending order di order blocknya. Di sini ada area entry-nya, kemudian kita stop loss berada di luar low valid, sedikit lah, kasih sedikit, jangan mepet-mepet. Oke, itu exit-nya ya. Exit itu bisa stop loss, bisa taking profit. Nah, untuk taking profit-nya bagaimana? Taking profit kita bisa bidik bos di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita dapat trading range dan kita pending order di sini, kita bisa harapkan membidik sebuah break of structure. Di sini kalau kita menggunakan taking profitnya di break of structure itu di 96 pips ya untuk taking profitnya. Kemudian untuk stop lossnya ya di bawah itu 38 pips ya. Itu kita dapat RR 1/2,51. Yang mana ini bagus banget ya RR-nya. Oke. Next, misalkan selanjutnya kita membuat taking profit di mana ya? Kalau baru terjadi change of character, ya saya sih amannya bidik bos ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa extend ya, bisa menahan hold atau ada kemungkinan itu bisa ke area sini ya di Fibonacci minus 0,27. Kita membidik di Fibo minus 0,27 sebagai area taking profit, maka kita dapat taking profitnya itu sebesar 131 pips ya, atau $13 per troy ounce. Stop lossnya sama di 38 pips stop loss. Jadi kita dapatkan sebuah risk to reward itu 1/3,44. Ini bagus juga ya. Tapi saya seringnya di sini sih. Saya seringnya di break of structure. Kemudian ya kalau emang baru saja terjadi change of character itu masih ada kemungkinan menuju level minus 0,27 ya. Tapi ini harus dilihat apakah internal atau eksternal. Tapi kalau eksternal saya masih bisa optimis, tapi kalau untuk internal takutnya dia hanya sebuah koreksi. Jadi kita bisa trading range menggunakan follow trend maupun counter trend ya. Oke. Kalau follow trend, teman-teman masih ingat kalau follow trend itu eksternal, kalau kita counter trend itu di internal. Kita lanjutkan ya untuk kondisi bearish ya. Kemudian di kondisi bearish seperti apa ya? Setelah adanya kita mapping area adanya sebuah pullback yang diambil, ini menjadi sebuah inducement. Oke. Setelah adanya inducement, maka adanya tercipta break of structure. Nah, kita dapat nih high validnya ada di sini. Ini high valid. Setelah ada high valid, kita cari apa? Kalau kondisi itu dan kita cari low valid dengan cari inducement. Inducement apa? Ya, ini adalah pullbacknya. Maka di sini menjadi inducement. Oke. Setelah ada inducement, maka sudah ada trading range-nya. Ini syaratnya. Kemudian kita akan cari apa? Setelah ada trading range, kita akan cari point of interest atau area penting. Ingat, ada SND, ada order block, dan fair value gap. Di sini kita sudah terpenuhi semua ya. Yang satu ada order block, ya. Ini ada candle bullish terakhir sebelum adanya fair value gap. Dan ini ada kumpulan, ini adalah sebuah SND atau di sini menjadi area supply. Di sini ada tapi sudah termitigasi semua, ya sudah termitigasi. Jadi yang kita lihat ada kemungkinan di sini ya. Cara menentukan area tersebut itu high probability itu bagaimana? Ya dengan cara alat bantu. Yang pertama kita mengidentifikasi beberapa syaratnya ya. Ada fair value gap itu bagus. Jadi daripada ini mendingan kita ini. Toh kita stop lossnya berada di atas ya. Jadi kalau ini dia sampai ke atas ini ya kita masih dalam area yang aman gitu ya. Jadi kita menggunakan alat bantu Fibonacci retracement. Nanti saya akan buat cara setup Fibonacci itu bagaimana ya. Stay tune. Mudah-mudahan teman-teman masih fokus ya untuk memperhatikan materi ini. Mudah-mudahan mengerti. Boleh komen ya kalau misalkan ada kendala. Oke, selanjutnya bagaimana? Setelah ada trading range ya, kita menentukan adanya order blocknya. Tadi sudah saya sampaikan di sini ada order block. Order block ini bagus. Nah, ini simulasi ya. Ya, Bang udah terjadi ya emang. Kalau untuk contoh ya sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya kita prediksi. Ini pola-pola atau metode yang menjadikan sebuah setup yang baku yang kita gunakan di
trading harian kita ya. Teman-teman harus ini ya, nggak lupa harus di backtest materi yang sudah dipelajari, yang sudah dikuasai, di backtest terus-menerus. Nanti secara tidak langsung lama-kelamaan akan hafal di luar kepala. Kita itu mau downtrend, kita itu mau internal, kita itu mau eksternal, itu udah secara otomatis inducement ada di mana, kalau bearish inducementnya di mana, kalau bullish inducementnya di mana, itu akan sangat cepat untuk melihat. Nah, di sini kita bantu ya menggunakan Fibonacci retracement dan kita ada dapat di OTE. Tapi OTE-nya di sini fair value gap, bisa entry di OTE-nya, tapi stop loss-nya agak lebih lebar. Biasanya saya menggunakan juga ini ya. Jadi takutnya nih kita pakai yang di atas, ternyata dia cuma sampai di OTE, ternyata dia langsung bablas, itu bisa. Makanya saya menggunakan pending order itu beberapa, jadi bukan layering ya, jadi ada averaging ya. Pertama kita menggunakan di OTE, kemudian yang paling bagus sih ketika ada sebuah area penting ya, order block itu saya sangat oke lah, order block itu kita sangat oke. Sering saya menggunakan order block itu ya, tapi kalau misalkan resikonya di 79 kadang-kadang sering juga nggak kejemput gitu ya. Tapi kejemput sama SL-nya juga sering. Jadi kalau kita OTE misalnya lebih lebar, tapi kalau ini lebih sering kejemput. Tapi kalau kita menggunakan di 79 ya sering nggak kejemput, tapi bagus risk to rewardnya. Sama-sama kena stop loss, ya sudah, namanya juga kita market, kita kan nggak bisa tentuin. Setelah kita dapat setup, nah tugas kita apa ya, hitung resiko berapa lot yang kita pergunakan untuk trade di area tersebut. Oke, nah seperti kondisi bullish tadi ya, kita akan jelaskan tentang kondisi bearishnya ya. Kita entry di sini di order blocknya, atau di inilah di Fibonya lah ya, di Fibonya tipis-tipis lah. Ini kita mendapatkan stop loss 49 pips dengan risk to reward 170 pips. Gede nih bro. Nah, kalau setup ini berhasil, kita mendapatkan risk to reward 1:3,39. Ini di time frame 5 menit saya contohkan. Di time frame 5 menit aja segitu. Kalau kita pakai time frame 1 jam bagaimana? Cuman ya 1 jam lebih lama nunggunya. Kalau 5 menit ya untuk intraday lah. Ya. Ini coba teman-teman perhatikan, ini materi ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman udah paham, pakai ini di backtest, udahlah, percaya. Insya Allah akan membuat hasil yang maksimal. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan ya. Untuk exitnya ya, tadi exitnya kan di taking profit untuk membuat boss. Nah ini kan di sini kan boss ya. Ini kan menjadi break of structure walaupun ini masih sweep ya. Tapi ini kan kita breaknya boss. Oke, selanjutnya kalau menggunakan Fibo minus 0,27 ya, itu mendapatkan risk to reward lebih besar. Jadi 1:4,56. Bidik bossnya di sini, extend untuk TP-nya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman entry di sini, satu TP di sini, satu TP di sini, itu bisa. Jadi ada 2 layer lah untuk averaging, boleh. Kalau kedua-duanya stop loss gimana bang? Ya nggak apa-apa, kan sudah ada pengaman. Jadi stop loss itu hal yang mutlak ya. Kalau nggak pakai stop loss gimana ya? Ambiar margin call, lama-lama habis ya. Kalau modalnya kuat dan entry-nya cuma sedikit ya mungkin, tapi itu nggak benar. Harus pakai stop loss. Kita trading harus menggunakan setup yang benar. Ini kita harus disiplinkan seperti itu. Oke, sebenarnya itu aja ya yang akan kita share. Metode ini sangat sederhana, tapi PR-nya adalah bagaimana kita melihat sebuah struktur itu secara benar, bagaimana kita melihat pullback itu secara benar, dan yang pasti harus sabar menunggu setup ini terjadi. Tapi kalau sudah ada setup ini terjadi, sudah, biarkan. Mau taking profit, mau stop loss, boom. Oke, mungkin itu aja ya untuk video entry exit strategi. Ya mudah-mudahan teman-teman paham untuk strategi yang kita pergunakan sehari-hari ini sangat profitable dan sangat sederhana. Nggak usah pusing-pusing bagaimana ini pakai indikator. Saya nggak pakai indikator sama sekali. Jadi kita pure melihat market structure untuk area entry dan exitnya. Oke, good luck buat kalian para trader. Mudah-mudahan video ini menginspirasi, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk lebih profit. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.